kegiatan pembinaan nilai-nilai budaya Melayu yang atau bernama Siatat Kajang, tujuan jatuh ke sempadan kebun. Ke gedung olah seni Edi Ruslan ini kita pun datang dengan masyarakat adat kita berhimpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, ada Pak Wira, bisa berdiri Pak. Ya. Pak Wira ini Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya. Bu Jarona, Kepala Bidang Bahasa dan Seni. Pak Sabri, ya, Ketua Panitia Pelaksana. Yang kami hormati narasumber kegiatan ini. Untuk kegiatan ini narasumbernya ada Pak Dr. Kemustian, mungkin menjadi pembicara utama pada pagi hari ini. Pak Dr. Kemustian ini jabatannya banyak, selain dosen di UNRI, juga di Lembaga Adat Melayu Riau, juga penasehat dari Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Riau. Yang kami hormati Datuk Seri Herman Masgar, saya berdiri itu. Kadang-kadang saya lihat sudah suka pakai baju oranye, tapi hari ini baju hitam pula. Datuk Seri Herman Masgar ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pulau Lawan, Ketua Dewan Kesenian Riau Kabupaten Pulau Lawan, dan juga Wakil Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Riau. Terakhir menjadi Maestro Bebalam. Yang kami hormati Ibu Bapak pendamping dari Kabupaten Kota, pemilihan adat Bu Khairani dari Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Bengkalis, ada Pak Rizal dari Siak. Bisa berdiri Pak. Ini baru juga nih Siak. Orang baru tapi stok lama ya begini. Kawan saya sama kuliah. Yang kami hormati ya dari Pekan Hilir. Yang kami hormati mungkin yang mewakili Kepala Bidang Budaya dari Meranti, bisa berdiri Pak. Kemudian dari Kabupaten Negeri Hulu, ya, kami punya aktif. Ada lagi dari Kabupaten Kota. Rokan Hulu. Yang kami hormati dan kami banggakan para tokoh adat, masyarakat adat dalam perspektif Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ada 7 masyarakat adat yang dijemput mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Selamat datang di Pekanbaru. Mudah-mudahan selama kegiatan berlangsung akan ada pencerahan, ada benang merah kesamaan persepsi di antara kita. Tuan-tuan, puan-puan, cik sekalian, bersyukur kita kepada semua Allah yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat kita semua. Kita masih dapat berkumpul tepat di Gedung Olah Seni Edi Ruslan PM Ariza ini sempena kegiatan pembinaan nilai-nilai budaya Melayu yang ditaja oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2020. Salam salam tak lupa pula kami sampaikan kepada alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, cik-cik dan cik sekalian,
Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap tahun oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Kami menganggap pembinaan masyarakat adat ini penting karena ini merupakan bagian daripada indeks kinerja utama daripada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Jadi itu menjadi capaian yang paling penting. Ada misalnya kami juga memberikan dana hibah untuk organisasi, tapi ikunya tak sejalan, belum sejalan. Kami belum sejalan dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memiliki IKU itu sesuai dengan Undang-Undang Kemajuan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jadi banyak anugerah dari Riau untuk kebudayaan di Indonesia ini. Undang-Undang Kemajuan itu puluhan tahun digagas oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, tapi pada tahun 2017 barulah disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah Republik Indonesia setelah tim Komisi 10 dan tim kembali dari Riau. Jadi alhamdulillah dari Riau mungkin dapat anugerah, dapat hidayah. Undang-undang itu rancangan undang-undang diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tahun 2020 kita bicara yang besar-besar saja karena warisan budaya tak benda Indonesia yang dimiliki Riau ini ada 68. Dari 68 itu hampir semua dari masyarakat adat. Kami sangat terima kasih kepada masyarakat adat, misalnya Gawai Gedang dari Negeri Hulu, dari Sakai juga ada, kemudian dari Petalangan, dari Telang Mama, dari masyarakat adat dari suku Akit. Itu merupakan penyumbang juga. Memang tak nampak secara fisik, kita tidak bisa mengukur kebudayaan itu dengan berapa panjang seperti panjang jalan, berapa jumlah gedung, berapa panjang jumlah jembatan, tapi kita mengukurnya dengan nilai-nilai itu sendiri. Jadi 68 dari masyarakat adat. Tahun 2020 ada karya besar dari Riau. Ketika pantun dibawa dalam sidang warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO. Jadi proses pantun dari tahun 2016 awal, akhir 2015 bolak-balik, tahun 2020 baru sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, pantun juga dari masyarakat ada juga sebagai. Jadi bukan pantun yang bukan saja pantun yang sehari-hari kita dengar orang nikah kawin antar belanja, tapi juga pantun yang juga terdapat dalam bentuk-bentuk tradisi lisan. Jadi misalnya kayat dalam kayat, kontes ini, kemudian dalam peting gambus, naik katung. Itu juga terdapat merupakan karya-karya pantun. Jadi, alhamdulillah Riau menjadi pengusung utama. Jadi pantun pembicaraannya sangat besar. Itu perannya ya tentu dari tokoh-tokoh yang ada di Riau, seperti almarhum Datuk Sri Al-Azhar, Datuk Sri Taufiq Ikram Ramil, Datuk Dr. Kemiskian. Perannya di bidang kebudayaan merupakan peran yang sangat kokoh. Nah, apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu tanpa ada peran kita, tanpa ada keterlibatan kita semua, tentu tidak punya arti apa-apa. Karena kebudayaan itu tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Karena kebudayaan itu menurut Datuk Sri Al-Azhar ada 3. Pertama, nilai. Nilai sekarang kan sudah mulai berkurang. Kemudian kebiasaan berpola atau tradisi yang ketiga, artefak atau karya. 3 ini kebudayaan yang saya ingat menurut almarhum Datuk Sri Al-Azhar. Kemudian nanti narasumber juga ada Pak Alang Rizal, Afrizal Alang. Rizal ini budayawan, adik almarhum Al-Azhar, yang juga mengtunak di bidang budaya. Kemudian nanti ada Ketua ATL Riau dan juga Wakil Ketua ATL Pusat. Itu pantun. Kami sampaikan pantun. Insya Allah pada tanggal 17 Desember Riau akan menjadi tuan rumah deklarasi Hari Pantun Nasional. Jadi nanti akan ada deklarasi Hari Pantun Nasional, itu Riau menjadi tuan rumah. Kami berharap peran dari datuk-datuk dari kabupaten kota untuk menyukseskan deklarasi Hari Pantun Nasional. Makanya kegiatan hari ini juga bagian daripada meraihkan dalam rangka menyukseskan menyongsong Hari Pantun Nasional.
Sekarang Kalimantan Barat yang sibuk mendeklarasikan Hari Pantun Nasional. Jadi betulnya perannya sadar diri ya, karena kita penggagasnya. Kalimantan Barat ini baru-baru ini. Dulu kita ajak gabung, nggak mau Kalimantan Barat. Sekarang mereka yang paling sibuk, hampir dia mengajak utusan beliau dengan biaya sendiri. Nah, jadi kami nanti mengharap pada kita semua untuk mendukung Hari Pantun Nasional. Dulu kita pernah mengusulkan Hari Pantun Dunia ke Kemenko PMK, tapi ada surat dari Deputi kalau Hari Pantun Dunia ini harus ke UNESCO lagi. Nah, Hari Pantun Nasional aja lah, jadi makanya kita mencoba ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, itu anugerah. Dan anugerah yang kemarin yang sangat luar biasa ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dunia. Jadi bahasa Indonesia besok kita semua, bapak-bapak, kalau itu sedang PBB tidak perlu pening lagi Pak. Pasang alat, nah, kita bisa angguk sama dengan orang asing karena sudah ada bahasa Indonesia yang terekam dalam alat itu. Kalau dulu kan bahasa Indonesia belum masuk. Nah, bahasa Indonesia ini sebetulnya gerakan itu sudah berlangsung sejak dialog bahasa di hotel primer. Itu juga Datuk Almarhum Al-Azhar, Datuk Al-Mustian. Kita waktu itu merekomendasikan hasil rekomendasi itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ketujuh PBB. Tapi kalau kita pakai bahasa Melayu, orang berkata tak mau Melayu. Padahal bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Nah, akhirnya dengan beberapa kegiatan, dengan beberapa rangkaian kegiatan, misalnya dengan tulisan Al-Mustian, kemudian ada kemarin Pak Fadlizon, anggota legislator di Senayan kembali, ada diskusi tentang itu, tentang pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa PBB. Alhamdulillah kemarin bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa resmi di PBB. Tepuk tangan untuk bahasa Indonesia dari bahasa, sebetulnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Cuma maklumlah, dalam Sumpah Pemuda pun seperti itu tuliskan Sumpah Ketiga. Kami mengaku berbahasa satu bahasa Melayu. Itu draft asli, saya pernah lihat dengan seorang arsip. Tapi kemudian ya oleh Sapudin Prawira Negara, kalau negara itu ya bikinlah bahasa Indonesia, makanya Sumpah Ketiga itu. Jadi sumbernya dari bahasa Melayu. Makanya potensi kebudayaan itu sangat banyak di provinsi kita di bumi tanah Melayu ini. Mari kita bangga, kami bangga juga memiliki masyarakat adat yang cukup militan, yang cukup tangguh dalam mengurusi nilai-nilai budaya itu sendiri. Tuan-tuan, datuk-datuk, datin, cici sekalian, saya pikir hanya itu dapat kami sampaikan pada sambutan pembuka ini. Mari nanti sama-sama kita dengarkan paparan dari Pak Dr. Al-Mustian tentang bagaimana konsep awal itu. Karena semalam juga ada kegiatan pemutakhiran data pantun. Dan juga masyarakat adat terlibat, disampaikan dalam paparan Pak Dr. Al-Mustian. Jadi kondisi-kondisi masyarakat adat yang berhubungan dengan pemutakhiran data pantun yang ditaja oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan di Pekanbaru ini. Saya pikir hanya itu dapat saya sampaikan pada kesempatan yang amat berbahagia ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah begitu lumus, pada narasumber, pada ibu peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan nilai-nilai budaya Melayu yang ditaja oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kami buka dengan resmi. Kalau bukan karena tinta, takkan kubah semua puisi. Kalau bukan karena masyarakat ada cinta, tentu kita tak berkumpul di ruang hari ini. Panas tembaga jangan dituang, bila dituang oleh berdiri. Adat budaya harus dijulang biar menjadi perisai negeri
Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.